Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, 1000 Kisah akan membagikan sebuah kisah yang menarik dan penuh hikmah, yaitu tentang kisah percintaan beda usia antara seorang pemuda dengan seorang janda tua yang penuh liku. Meski mendapat penolakan dari banyak pihak, tapi berakhir dengan penuh haru dan bahagia. Lalu, seperti apa kisah selengkapnya? Tonton terus video ini sampai selesai, dan jangan lupa bantu like, subscribe dan bagikan video ini, supaya channel ini berkembang dan bermanfaat untuk banyak orang. Farhan adalah seorang pemuda berusia 25 tahun yang dikenal sebagai pria sederhana dan penuh semangat. Ia berasal dari keluarga yang hidup di pinggiran kota, dan sejak kecil bercita-cita menjadi seorang penulis. Farhan percaya bahwa tulisan memiliki kekuatan untuk mengubah hidup seseorang. Setiap hari, ia menghabiskan waktu dengan membaca, menulis, dan mencari inspirasi di taman kota. Namun, di balik kegiatannya yang produktif, Farhan merasa ada ruang kosong di hatinya. Ia belum pernah jatuh cinta, dan tak pernah membayangkan bagaimana rasanya. Sofia adalah seorang wanita berusia 45 tahun yang kehidupannya berubah drastis setelah ditinggal oleh suaminya 5 tahun lalu. Meski hidup dalam kesendirian, Sofia bukanlah wanita yang menyerah pada keadaan. Ia membuka usaha kecil menjual kue, dan setiap sore meluangkan waktu untuk membaca buku di taman kota. Sofia mencintai ketenangan dan kesederhanaan. Di balik senyumannya yang ramah, Sofia menyimpan rasa sepi yang kadang datang menyelimuti, terutama ketika malam tiba. Suatu sore yang cerah, Farhan duduk di bangku taman dengan buku catatan kecil di tangannya. Ia mencoret-coret ide-ide tentang kisah cinta, tetapi merasa buntu. Cinta, seperti apa rasanya cinta itu? Gumamnya pelan. Tak jauh darinya, Sofia duduk di bangku yang sama, membaca sebuah novel klasik. Wajahnya tenang, tetapi matanya memancarkan kehangatan. Saat itu, angin bertiup cukup kencang dan menerbangkan kertas catatan Farhan. Salah satu kertas itu mendarat di kaki Sofia. "Sepertinya ini milikmu," ujar Sofia sambil memungut kertas tersebut. Farhan, yang agak gugup, segera menghampiri. "Terima kasih, Bu." Ia berhenti sejenak. Saat ia melihat senyuman Sofia, ada sesuatu yang membuatnya terdiam. Sofia tertawa kecil. "Jangan panggil saya Bu. Namaku Sofia." "Oh, maaf. Saya Farhan," jawabnya dengan kikuk. Sofia tersenyum lagi. "Farhan, apa yang kamu tulis?" "Cerita," jawab Farhan singkat. "Tapi saya masih belajar menulis dengan baik." "Cerita?" Sofia memiringkan kepalanya, penasaran. "Tentang apa?" Farhan duduk di bangku sebelah Sofia, sedikit ragu, tetapi kemudian menjawab, "Tentang cinta. Tapi saya tidak tahu bagaimana menulis cinta dengan benar." Sofia tersenyum lembut. "Mungkin karena kamu belum benar-benar merasakannya." Percakapan sederhana itu menjadi awal dari pertemuan mereka yang tak terduga. Hari-hari berikutnya, Farhan dan Sofia sering bertemu di taman. Percakapan mereka kian dalam, melampaui sekadar sapaan biasa. Sofia sering berbagi cerita tentang hidupnya. "Setelah suami saya meninggal, hidup saya terasa kosong," cerita Sofia suatu sore. "Tapi saya sadar, kesepian itu hanya akan mengalahkan saya jika saya membiarkannya." Farhan mendengarkan dengan penuh perhatian. "Apa yang membuat ibu maksudku, Sofia, terus kuat?" "Waktu," jawab Sofia sambil tersenyum. "Dan menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil, seperti membaca buku di taman ini." Sementara itu, Farhan mulai melihat Sofia bukan hanya sebagai wanita yang lebih tua, tetapi sebagai sosok yang bijaksana dan penuh kasih sayang. Suatu hari, Farhan memberanikan diri bertanya, "Kenapa Sofia sering membaca di taman? Bukankah bisa dilakukan di rumah?" "Karena di taman ini, aku merasa seperti ada kehidupan di sekitarku. Melihat anak-anak bermain, pasangan berjalan bersama, burung-burung berkicau, semua itu mengingatkanku bahwa hidup terus berjalan, apapun yang terjadi." Farhan tersenyum. "Sofia, kamu seperti tokoh utama dalam novel klasik. Bijaksana, tetapi ada misteri dalam dirimu." Sofia tertawa kecil. "Dan kamu seperti pemuda dalam cerita itu, yang selalu mencari makna dari setiap hal." Obrolan mereka tidak hanya membuat Farhan merasa terhubung secara emosional, tetapi juga menginspirasinya untuk menulis cerita baru. Suatu sore, Farhan menyatakan perasaannya. Ia membawa sebuah buku catatan kecil yang berisi cerita yang terinspirasi dari pertemuan mereka. "Sofia," katanya dengan nada serius, "aku ingin memberitahumu sesuatu." Sofia menatapnya lembut. "Apa itu?"
Farhan. Farhan menyerahkan buku itu. Aku menulis cerita ini untukmu. Ini tentang seorang pria muda yang menemukan cinta sejati pada seorang wanita yang jauh lebih tua darinya, tetapi memiliki hati yang luar biasa. Sofia membuka buku itu dan membaca beberapa halaman. Matanya berkaca-kaca. Farhan, ini indah sekali. Tapi, apa maksudnya? Aku mencintaimu, Sofia, kata Farhan dengan jujur. Aku tahu usia kita berbeda, tetapi hatiku memilihmu. Sofia terdiam sejenak. Farhan, aku tidak tahu harus berkata apa. Aku takut dunia tidak akan memahami hubungan kita. Aku tidak peduli dengan apa kata dunia, jawab Farhan tegas. Yang penting adalah apa yang kita rasakan. Setelah beberapa hari merenung, Sofia akhirnya menerima cinta Farhan. Keesokan harinya setelah Farhan menyampaikan niatnya kepada keluarganya, suasana rumah menjadi tegang. Ibunya, Bu Ratna, duduk di ruang tamu dengan wajah muram, sementara ayahnya, Pak Herman, berusaha menahan amarah. Farhan berdiri di depan mereka dengan perasaan campur aduk, tetapi tetap berusaha tenang. Farhan, jelaskan apa yang sebenarnya kamu pikirkan, tanya Bu Ratna dengan suara bergetar. Apa yang membuatmu memilih wanita seperti itu? Usianya jauh lebih tua darimu. Farhan menarik napas panjang sebelum menjawab. Bu, aku mencintainya bukan karena usianya, tapi karena dia adalah sosok yang membuatku merasa hidup. Dia mengerti aku, mendukungku, dan dia adalah wanita yang luar biasa. Pak Herman langsung memotong, suaranya meninggi. Cinta? Apa kamu tahu apa yang kamu katakan? Kamu baru 25 tahun. Apa yang bisa kamu harapkan dari pernikahan dengan seorang wanita berusia 45 tahun? Apakah kamu lupa, kita punya keluarga besar yang akan memperbincangkan ini? Farhan mencoba tetap tenang meski hatinya terasa sakit mendengar kata-kata itu. Ayah, aku tahu ini sulit diterima, tapi cinta tidak peduli dengan usia. Sofia adalah orang yang aku pilih, dan aku yakin aku bisa bahagia dengannya. Bu Ratna menggeleng, air mata mengalir di pipinya. Farhan, bagaimana masa depanmu? Bagaimana jika dia tidak bisa memberimu anak? Apa kamu tidak memikirkan itu? Bu, Farhan mendekat dan berlutut di depan ibunya. Aku tidak mencari kebahagiaan dari usia atau apa yang orang lain pikirkan. Aku mencintainya karena hatinya yang tulus dan kekuatan yang dia miliki. Aku tahu Sofia adalah wanita yang tepat untukku. Pak Herman menghempaskan tangan ke meja, membuat suasana semakin mencekam. Kamu keras kepala. Kalau kamu tetap nekat menikah dengannya, jangan harap kami akan datang. Bahkan jangan panggil aku ayah lagi. Farhan terdiam sejenak. Matanya berkaca-kaca, tetapi ia tetap berdiri teguh. Ayah, ibu, aku mencintai kalian. Aku ingin restu kalian, tapi aku juga tidak bisa mengingkari hatiku. Aku akan menikahinya, apapun yang terjadi. Pak Herman keluar dari ruangan dengan marah, sementara Bu Ratna menangis tanpa berkata-kata. Meski tanpa restu keluarga, Farhan dan Sofia memutuskan untuk melangsungkan pernikahan mereka di sebuah masjid kecil di pinggiran kota. Hanya beberapa teman dekat Farhan dan Sofia yang hadir sebagai saksi. Sofia mengenakan kebaya putih sederhana yang ia jahit sendiri, sementara Farhan tampil dalam balutan baju koko putih dan peci hitam. Meskipun pernikahan itu sederhana, suasana terasa hikmat dan penuh haru. Setelah akad nikah selesai, Farhan menggenggam tangan Sofia dan menatap matanya. Sofia, mulai hari ini, kamu bukan hanya cintaku, tapi juga sahabat, pendamping, dan keluargaku. Aku berjanji akan mencintai dan melindungimu, apapun yang terjadi. Sofia tersenyum, matanya berkaca-kaca. Farhan, aku tidak pernah membayangkan bisa mencintai lagi di usiaku. Kamu telah memberiku harapan dan kebahagiaan baru. Terima kasih karena memilihku. Seusai acara, teman-teman mereka berkumpul mengelilingi pasangan itu. Salah satu sahabat Farhan, Arif, memberikan ucapan selamat. Kalian adalah pasangan yang luar biasa. Aku yakin cinta kalian akan membawa kebahagiaan. Farhan hanya tersenyum. Dalam hatinya, ia berharap suatu hari keluarganya bisa menerima Sofia. Hari-hari setelah pernikahan diwarnai dengan cinta dan pengertian. Sofia berusaha menjadi istri yang baik, mendukung karir Farhan sebagai penulis. Sementara itu, Farhan membantu Sofia menjalankan usaha kuenya, bahkan sesekali mengantar pesanan ke pelanggan. Suatu malam, Farhan duduk di ruang tamu sambil menulis di laptopnya. Sofia menghampirinya dengan secangkir teh hangat.
Sudah malam, Farhan. Istirahatlah dulu, ujar Sofia sambil meletakkan teh di meja. Farhan menoleh dan tersenyum. Aku sedang menulis cerita tentang kita. Kau tahu, Sofia, kamu adalah inspirasi terbesar dalam hidupku. Sofia tertawa kecil. Kau ini romantis sekali. Tapi jangan lupa, aku ini hanya wanita biasa. Tidak, jawab Farhan, menatapnya dalam. Kamu adalah anugerah untukku. Aku tak peduli apa kata orang lain. Yang penting, aku punya kamu di sisiku. Sofia tersenyum hangat. Hatinya merasa penuh dengan cinta yang tulus dari Farhan. Beberapa bulan kemudian, kebahagiaan mereka semakin bertambah ketika Sofia mulai merasakan gejala aneh. Setelah memeriksakan diri ke dokter, ia membawa kabar mengejutkan untuk Farhan. Farhan, kata Sofia, suaranya bergetar. Aku hamil. Farhan, yang sedang menulis di meja, berhenti dan menatapnya tak percaya. Apa? Sofia, kau serius? Sofia mengangguk sambil tersenyum. Aku juga tidak percaya pada awalnya, tapi dokter memastikan bahwa aku mengandung. Farhan segera berdiri dan memeluk Sofia erat. Ini luar biasa, Sofia. Aku tidak pernah membayangkan ini akan terjadi. Ini adalah hadiah dari Allah untuk kita. Sofia menangis bahagia di pelukan Farhan. Meski usianya tidak muda lagi, ia merasa kuat karena cinta dan dukungan Farhan. Hari-hari berikutnya Farhan dan Sofia menjalani kehidupan yang bahagia, apalagi sebentar lagi mereka akan mempunyai anak, yang tentunya akan menambah kebahagiaan mereka. Farhan dengan sabar menjaga dan merawat Sofia dan bayi dalam kandungannya. Setiap bulan, mereka secara rutin memeriksakan kandungan Sofia ke dokter. Farhan juga selalu memberikan dukungan dan semangat kepada istrinya dalam menjalani masa mengandungnya. Karena bagaimanapun, Sofia mengandung di usia yang sudah tidak lagi muda. Sampai akhirnya masa yang dinanti mereka tiba. Setelah 9 bulan usia kandungan Sofia, akhirnya dia melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat dan tampan dengan selamat. Mereka kemudian memberinya nama Ammar. Setelah beberapa tahun menikah dan dikarunia seorang anak, Farhan dan Sofia memutuskan untuk meninggalkan hiruk-pikuk kota. Mereka memindahkan hidup mereka ke sebuah desa kecil yang tenang di pegunungan. Desa itu dikelilingi oleh hamparan sawah hijau, pohon-pohon rindang, dan udara segar yang jarang mereka dapatkan di kota. Mereka menemukan sebuah rumah kecil dengan halaman luas di tepi desa. Rumah itu memang sederhana, tetapi memiliki pemandangan yang indah, menghadap ke pegunungan dan matahari terbit. Farhan dan Sofia merasa tempat ini sangat cocok untuk membesarkan Ammar dan menjalani kehidupan yang damai. Di rumah yang baru, Farhan dan Sofia duduk di teras rumah sambil menyeruput teh hangat. Ammar, yang kini berusia 2 tahun, bermain dengan riangnya di halaman, berlari mengejar kupu-kupu yang berterbangan di antara bunga-bunga liar. Sofia, kata Farhan sambil menatap sekeliling. Aku merasa hidup kita benar-benar baru dimulai di sini. Tempat ini seperti surga kecil untuk kita. Sofia tersenyum lembut. Aku juga merasakannya, Farhan. Di sini, aku merasa lebih dekat dengan alam dan lebih tenang. Kita bisa membesarkan Ammar dengan suasana yang penuh cinta dan jauh dari kesibukan kota. Farhan menatap Sofia, memegang tangannya erat. Aku berjanji akan membuat hidup kita semakin bahagia di sini. Kamu dan Ammar adalah segalanya bagiku. Sofia membalas genggamannya. Dan aku akan selalu mendukungmu, apapun yang terjadi. Setiap malam, setelah Ammar tidur, Farhan dan Sofia sering duduk bersama di bawah langit berbintang. Mereka membahas mimpi-mimpi mereka dan bagaimana mereka ingin membesarkan Ammar. Sofia, kata Farhan sambil menatap bintang, aku merasa sangat beruntung memiliki kamu dalam hidupku. Kamu adalah alasan aku bisa terus maju. Sofia memandangnya dengan mata penuh cinta. Dan aku beruntung karena kamu tidak pernah menyerah pada kita, bahkan ketika banyak orang menentang hubungan kita dulu. Farhan tersenyum. Aku tidak peduli apa yang orang lain pikirkan. Yang penting adalah kita bahagia. Saat Ammar mulai tumbuh besar, Farhan dan Sofia semakin merasa bahwa keputusan mereka untuk pindah ke desa adalah pilihan terbaik. Ammar tumbuh menjadi anak yang ceria dan penuh rasa ingin tahu. Suatu sore, saat mereka duduk di halaman rumah, Ammar yang berusia 5 tahun memeluk kedua orang tuanya dan berkata, Abi, Umi, aku senang sekali tinggal di sini. Kita seperti keluarga di cerita dongeng. Farhan dan Sofia saling berpandangan, lalu memeluk Ammar erat. Kita memang seperti di cerita dongeng, nak, kata Farhan sambil tersenyum. Tapi ini adalah cerita yang nyata.
Cerita kita. Hidup mereka di desa itu menjadi bukti nyata bahwa kebahagiaan tidak datang dari kemewahan, melainkan dari cinta, kebersamaan, dan keberanian untuk melawan semua rintangan. Meski sederhana, cinta mereka tetap tumbuh semakin kuat, memberikan inspirasi bagi siapa saja. Terima kasih pemirsa 1000 Kisah, sudah menonton kisah ini sampai akhir. Kalau kisah ini menarik silakan bantu like, subscribe dan bagikan video ini, supaya channel ini bisa berkembang dan bermanfaat untuk banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.